Selamat siang semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rusalinda Bena. Di sini saya akan menjelaskan hacker yang sering terjadi di dunia saat ini. Di sini saya memilih menjelaskan berita tentang hacker di Indonesia bobol data pemohon bantuan sosial Amerika Serikat. Laman ini digunakan untuk menipu dan membobol data warga Amerika Serikat pemohon dana bantuan sosial bagi korban dampak pandemi di Amerika Serikat atau Pandemic Unemployment Assistance atau PUA. Data para warga Amerika Serikat di laman itu selanjutnya dijual. Dari kejahatan kedua tersangka selama hampir setahun itu, mereka disebut mendapat keuntungan sedikitnya hampir setengah miliar rupiah. Kedua tersangka yang terlibat berinisial SFR atau penyebar scam page dan MZMSBP pembuat scam page, sedangkan korban adalah orang yang mengisi data pribadinya ke dalam scam page atau website palsu, khususnya warga negara Amerika, kata Niko, seperti yang disiarkan di laman Polres Mojokerto, Kamis 15 April. Menurut dia, keuntungan yang didapat tersangka berupa mata uang kripto Bitcoin yang bisa dikonversikan menjadi mata uang rupiah yang diberikan oleh tersangka lain berinisial S, warga India, dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Menurut percakapan mereka, data pribadi tersebut digunakan oleh S untuk mencairkan dana PUA atau Pandemic Unemployment Assistance atau dana bantuan untuk pengangguran warga negara Amerika senilai 2.000 US dollar setiap satu data orang dan juga untuk dijual lagi seharga 100 US dollar setiap satu data orang tambahnya. Data pribadi milik warga negara Amerika yang telah didapatkan oleh tersangka SFR dan telah diberikan kepada S via percakapan WhatsApp dan Telegram sekitar 30.000 data. Keuntungan yang diterima tersangka SFR selama melakukan perbuatan tersebut kurang lebih sebesar 30.000 US dollar atau sekitar 420 juta rupiah, ungkap Kapolda. Sedangkan keuntungan yang telah diterima oleh tersangka MZMSBP selama melakukan perbuatan tersebut sekitar 60 juta rupiah. Bagaimana kasus ini terbongkar? Terbongkarnya kasus ini berawal pada 1 Maret 2021 ketika petugas siber di Treskrimsus Polda Jawa Timur mendapati adanya kegiatan penyebaran scam page alias website palsu yang menyerupai website resmi pemerintahan Amerika melalui SMS yang dilakukan oleh tersangka SFR. Dalam perangkat laptop dan ponselnya ditemukan bukti-bukti scam page dan juga data-data pribadi milik warga Amerika Serikat yang didapatkan dari penyebaran scam page tersebut. Selanjutnya, petugas siber Polda Jawa Timur menemukan tersangka MZMSBP di dekat stasiun kereta api Pasar Turi Surabaya, lalu menemukan adanya skrip scam page atau website palsu yang tersimpan di dalam laptopnya, ungkap Kapolda. Kedua tersangka tersebut mengaku membuat website palsu secara otodidak. Mereka beraksi dari Mei tahun sampai akhirnya dibekuk polisi. Kapolda mengungkapkan tim Cyber Polda Jawa Timur melakukan penyelidikan selama 3 bulan berkoordinasi dengan Mabes Polri dan FBI. Setelah mendapatkan bukti, baru keduanya ditangkap, terang Niko. Menurut Niko kepada media, para tersangka membuat 14 website palsu, kemudian mengirim SMS berisi tautan web palsu itu ke banyak nomor warga Amerika. Korban yang tidak sadar mengisi data di website tersebut, ungkap Kapolda. Kedua tersangka diganjar pasal 32 ayat 2, pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
Pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Itu adalah berita hacker di Indonesia bobol data pemohon bantuan sosial Amerika Serikat. Sekian dan terima kasih.